warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Milenial yang lagi di rumah. Semoga kabarnya baik-baik saja. Dan ini kayaknya Robusta kali ini bakalan banyak banget penontonnya. Karena Sobat Milenial pasti lagi pada social distancing di rumah. Jadi wajib banget nonton Robusta setiap Rabu dan Jumat. Sekarang jadwalnya itu jam 5:30 sampai 5:30 sore. Dan untuk kali ini seperti biasa kita sudah punya tamu, yaitu seorang ustadz yang sangat mencintai Indonesia. Karena singkatan atau inisial nama beliau ini adalah RI, Republik Indonesia. Bukan ya, Ustadz Robi. Selamat sore Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah para pemirsa semua kita temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Sehat sama corona aman ya? Alhamdulillah. Aman. Kita harus aman dari segala macam virus. Ustadz, hari ini kita mau ngomongin soal adab dalam berbeda. Wah, jadi Sobat Milenial berbeda-beda itu ternyata ada adabnya. Iya nggak Ustadz? Iya. Jadi sama ada adabnya, beda juga ada adabnya. Iya. Yang beda apa sih Ustadz? Beda dari sisi sudut pandang, Oke. dari sisi cara melihat, dari sisi penilaian, dari sisi pandangan. Nah, itulah dibutuhkan adab. Oke. Jadi untuk selengkapnya ini bakalan kita bahas 1 jam dari sekarang nih Sobat Milenial. Jadi warung kopi yang sangat hits ini sayang sekali ownernya lagi lockdown di rumahnya. Jadi hanya ada baristanya saja. Mungkin karena panik ya dengan iya, corona ya. dia udah over panic nih si Bos Rian. Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di Robusta hari ini. Oke, jadi itu tadi topik untuk hari ini. Seperti yang dikasih tahu Ustadz Robi adalah adab dalam berbeda. Jadi berbeda-beda ini juga Sobat Milenial ada adabnya. Jangan sembarangan mentang-mentang beda jadi udah nggak gimana-gimana gitu sudah ya Ustadz. bercerai-berai, ya, sudah saling memarahi. Itu dia, nggak boleh. Jadi yang paling pertama itu biasanya orang Ustadz kalau misalnya beda-beda terus udah kayak kecolongan gitu ngomonginnya. Iya. Itu biasanya langsung bilang, maaf saya hilap. Saya berbeda. Iya maaf kita kan beda. Dan kalaupun udah ketahuan salah biasanya paling cuma bilang saya hilap nih. Iya. Itu pas saya lagi hilap. Nah Ustadz, hilap itu gimana sih? Iya. Kalau khilaf itu beda antara khilaf dengan ikhtilaf. Oh ada ikhtilaf? Iya, jadi ada khilaf dengan ikhtilaf. Oke. Kalau khilaf itu sudah dari asalnya dia salah. Dari sudah, makanya maaf saya khilaf. Ya khilaf artinya si pembuat kesalahan pun mengakui bahwa itu kesalahan. Oke. Saking dia menganggap itu kesalahan, dia mengatakan maaf saya khilaf. Dia tidak mengatakan maaf saya benar ya, tidak. Tapi Ya. dia mengatakan saya khilaf. Berarti dia mengatakan saya khilaf berarti dia mengakui bahwa itu suatu kesalahan. Betul. Tetapi kalau ikhtilaf, dia menganggap ya ikhtilaf itu sudut pandang yang berbeda, tujuannya sama. Ya, sudut pandang yang berbeda tapi tujuannya sama. Jadi beda antara khilaf dengan ikhtilaf. Kalau khilaf memang sudah salah, Dia tidak tahu, ada lagi sisi kebenarannya. Tetapi kalau ikhtilaf, ada kemungkinan dia benar, ya, karena sudut pandang yang berbeda, sehingga dia mengatakan ini ikhtilaf, ya. Saya contohkan misalnya ada ikhtilaf misalnya bagaimana orang berdoa pada saat buka puasa, berbeda-beda. Ada yang mengatakan Allahumma laka sumtu, ada yang mengatakan zahabadh dhama wa tallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Nah, ini ikhtilaf di kalangan, dua-dua punya maksud yang sama, dua-dua ingin berdoa dengan buka puasa, tetapi sudut pandang yang berbeda. Nah, dengan sudut pandang yang berbeda itulah yang mengatakan kita itu ikhtilaf. Thayyib. Oke, jadi tujuannya sama nih. Iya. Cuman ya proses ke situnya yang beda. Sudut pandang yang berbeda, iya. Sudut pandangnya beda. Nah, tadi juga Ustadz Robi ini sempat bilang di saya ya di belakang tadi bahwa ada pembagian nih dari ikhtilaf. Iya nggak? Betul. Ustadz, apa Iya. sih pembagiannya? Ikhtilaf itu ada dua. Ada namanya ikhtilaf tadad dan yang kedua ada namanya ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilaf tadad itu artinya perbedaan yang satunya benar, satunya salah. Itu namanya ikhtilaf tadad. Saya contohkan misalnya tauhid dengan syirik, ya. Oke. Orang bertauhid, maka lawannya orang berbuat syirik.
Dan tauhid itu benar, ketika orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, ketika seorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Itu namanya ikhtilaf yang tadad. Ikhtilaf yang tadad itu ikhtilaf yang satunya benar, satunya salah. Satunya masuk surga, satunya masuk neraka. Itu namanya ikhtilaf tadad. Ada namanya ikhtilaf tanawwu'. Kalau ikhtilaf tanawwu' itu dua-duanya benar. Cuman sudut pandang yang berbeda, ya. Yang Sudut pandang yang berbeda ya? seperti tadi. Ya. Doa buka puasa. Ada yang mengatakan Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Itu doa buka puasa. Si A gitu. Yang lain. Yang berikutnya mengatakan zahabadh dhama wa talatil uruq wa thabatul ajr insyaallah. Dua-dua ini doa buka puasa, ya, doa buka puasa. Tetapi kalau Allahumma lakasumtu seringkali dipakai doa Allahumma lakasumtu itu dipakai sebelum dia makan. Dan zahabadh dhama harusnya kalau orang memakai dengan doa zahabadh dhama, maka dia menggunakan doa ini setelah dia makan dulu, baru kemudian dia berdoa dengan zahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Jangan sampai seorang melakukan buka puasa, dia berdoa zahabadh dhama sebelum makan. Harusnya dia makan dulu. Dia makan dulu kemudian dia mengatakan zahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Maka itulah doa yang berbeda. Jadi perbedaannya, sudut pandangnya berbeda. Tapi maksudnya sama. Dua-duanya ingin mengharapkan pahala pada saat dia berdoa buka puasa, dia berharap agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi emang ada pembagian lagi nih ya kalau misalnya berbeda sudut pandang itu ya. Jadi ada yang benar, itu tadi ikhtilaf tadad, benar dan salah. Tapi kalau ada yang dua-duanya benar. Iya, jadi itu namanya ikhtilaf tanawwu'. Jadi itulah kita harus melihat ketika ada yang berbeda kita harus teliti. Dia masuk kategori mana? Kategori yang satu benar satu salah atau dua-duanya benar. Jangan sampai dua-duanya benar kita katakan satu benar satu salah. Itulah yang membuat seorang tidak dewasa. Thayyib. Oke, kalau Ustadz ada di tengah di antara dua orang ini gimana Ustadz? Nah, kalau kita harus mengambil yang ikhtilaf tanawwu' ini. Kalau ikhtilaf tanawwu' kita harus lihat mana posisi yang paling kuat, ya, posisi yang paling kuat atau posisi yang lebih kuat pendapatnya dengan melihat hujjah-hujjah yang ada, maka itulah yang kita jadikan sebagai dasar kita. Oh gitu, jadi yang pasti kita nggak boleh sembarang nilai gitu Ustadz ya? Tidak bisa, kita harus meneliti. Sebelum kita memvonis orang, sebelum kita, ketika ada yang berbeda dengan kita, sebelum kita memvonis orang, kita harus teliti dulu. Dan teliti harus mendatangkan bukti yang banyak. Jangan cuma qila wa qal. Orang katakan begini, orang katakan begini. Ya, dari orang sekarang, itu biasanya udah kesaring. Sekarang orang kan lebih panik dengan virus corona, tapi tidak pernah panik dengan virus Carlota. Nah, aduh, itu emang yang paling ya. Gorontalo ini emang udah tahu itu dari kemarin orang kan corona mulu. Suzuki laju, tapi Susupo lebih laju. Ada lagi ternyata Suzuki dan Susupo. Oke, nah Ustadz biasanya nih ya kalau misalnya ada yang berbeda itu ada yang bilang ikut dalil deh daripada ikut ulama gitu, katanya gitu. Ini gimana kalau misalnya Ustadz? Begini ya, dalil itu penting, tetapi kita mengetahui dalil, benarnya sebuah dalil, kita harus melihat dari mana, jelas dari kesimpulan dari para ulama. Jadi kalau orang meninggalkan ulama, berarti secara tidak langsung dia mengatakan bahwa dirinya itu adalah ulama. Sementara dia bukan termasuk standarisasi ulama. Maka hati-hati kalau kita mengatakan diri kita sebagai ulama, hati-hati. Kita mengatakan, oh saya ikut dalil dibanding ikut ulama. Ya siapa ente? Kalau ente masuk klasifikasi ulama, oke, boleh. Tetapi kalau jangan sampai ente menolak ulama, tetapi ente justru bukan klasifikasi ulama. Akhirnya kita jatuh di antara. Ya, maka oleh sebab itu pada saat kita mengatakan saya ikut dalil, kita harus teliti dalil yang mana yang dia ikuti. Jangan sampai dia mengatakan saya ikut dalil, sebenarnya dia ikut ulama, tetapi dia bersembunyi di balik ulama tersebut. Dia mengatakan saya ikut dalil padahal ada ulama yang dia ikuti. Karena dia tidak paham bagaimana perincian-perincian penjelasan para ulama tentang masalah itu. Oke, jadi memang nggak sesembarang itu ya Ustadz. Iya, jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang kita perselisihkan, yang harus kita lihat bukan dalilnya. Yang harus kita lihat adalah bagaimana kesimpulan para ulama. Karena ulama itu, Masya Allah, sudah meneliti dan sudah menyimpulkan dengan berbagai macam sudut pandang. Ya, jadi kalau kita di dunia ini sudah ada 4 madhab. Dan 4 madhab itu sudah memberikan kesimpulan dengan kesimpulan yang bermacam-macam. Maka kita sebagai orang yang pengikut ulama,
kita tinggal melihat mana yang sesuai dengan daerah kita, mana yang sesuai dengan dalil yang kita yakini, ya. Kadang orang mengatakan, oh ini tidak sesuai dengan dalil. Iya. Padahal bukan tidak sesuai dengan dalil, cuman karena tidak sesuai dengan ulama yang dia ikuti. Sehingga dia mengatakan, oh saya ikut dalil. Padahal bukan ikut dalil, tetapi dia tidak mengikuti ulama yang tidak sependapat dengan dia. Oke, jadi itu dia pentingnya kita untuk punya pendapat dari banyak sudut pandang gitu, Ustadz, ya. Kemudian dia meneliti. Iya. Ketika mendapatkan pendapat, kita harus meneliti. Apakah benar pendapat itu atau tidak? Dan apakah ada pendapat-pendapat yang lain yang itu atau tidak? Kalau ada, kita harus meneliti. Kenapa tujuannya? Kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Kenapa si A mengatakan ini, si B mengatakan demikian, menyimpulkan A dan B. Nah, itulah yang kita harus teliti. Supaya apa? Kita berdiri di atas ilmu, bukan berdiri di atas ego kita masing-masing gitu ya. Iya, ego, wawahea. Iya, Ya, tetapi kita ikut aduh. berada di atas ilmu. Mana yang di atas ilmu kita harus ikuti. Naam. Betul. Nah, Kak, ini berarti agak-agak sama dengan gimana seorang murid itu harus patuh banget gitu sama gurunya ya, Ustadz. Iya, betul. Ya. Tapi ini nanti akan kita bahas gimana Ustadz ini menyikapi kalau misalnya ada guru yang kayak maksa banget gitu muridnya harus patuh nih sama saya gitu kan, Iya, Ustadz ya. patuh kepada pendapat saya. Iya, harus dengerin saya, ini perintah saya dan segala macam itu akan kita cari tahu seperti apa pendapatnya Ustadz. Jangan kemana-mana, tetap di Robusta. Masih di Robusta, Sobat Milenial, dan tadi kita udah ngatongin satu pertanyaan buat Ustadz Robi tentang gimana kalau misalnya guru, ini udah kebanyakan banget nih ya, guru yang kayak harus banget nih muridnya ikut perintahnya dia. Iya. Tanpa ngasih kesempatan gitu ya buat muridnya untuk berpikir dulu, mencerna dulu. Pokoknya harus A, ya harus A. Gimana Ustadz, pendapatnya Ustadz? Iya, pertama, kejadian di lapangan, betapa seringnya kehormatan seorang guru itu dijatuhkan karena seorang murid terlalu mengagungkan gurunya. Oke. Sehingga kadang dia tidak meneliti perkataan gurunya tersebut. Maka itu yang sering terjadi. Maka oleh sebab itu, kalau kita sebagai seorang murid, harusnya kita memahami kadar diri kita. Memahami juga kadar diri dari guru kita. Supaya kita tidak terlanjur mengambil pendapat yang itu pendapat umum. Ya, pendapat umum. Yang kedua, sebagai seorang guru, harusnya dia mendidik muridnya. Bukan mendoktrin muridnya. Iya. Iya. Itu Jadi kalau dua hal mendidik, yang beda lagi ya. Kalau mendidik, itu dia mengatakan kepada muridnya apa? Kalau ada benar dari saya, ambil. Ya. Kalau tidak, tinggalkan. Ya. Itu orang yang mendidik. Tetapi kalau orang yang mendoktrin, itu mengatakan apa? Kebenaran yang mutlak dari saya. Yes. Selain dari saya, itu salah. Ya, itu mendoktrin namanya. Maka kita lihat, posisi kita sebagai guru itu di mana? Kalau posisi kita sebagai guru, kita mengatakan, ikutilah pendapat yang benar. Kalau ada pendapat yang salah dari saya, tinggalkan. Maka itu guru yang sangat bagus sekali. Kenapa sangat bagus? Karena dia mendidik muridnya untuk tidak terlalu fanatik buta kepadanya. Jadi kalau ada benar, ikuti dari gurunya. Kalau tidak ada, tinggalkan, ambil pendapat yang lain yang lebih benar. Sebagaimana kata pendapat Imam Syafi'i, dia mengatakan apa? Pendapat saya bisa ditolak dan bisa diterima. Idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila telah sahih hadis, maka itu adalah madhabku. Maksudnya apa? Kalau itu pendapat yang baik, yang sudah diteliti bahwasanya ada hadis yang lemah, yang diamalkan oleh Imam Syafi'i dan sudah diteliti semua kitab-kitabnya, maka silahkan ambil yang sahih itu. Ambil pendapat yang lebih sahih itu. Itulah salah satu contoh bahwasanya Imam Syafi'i tidak mendoktrin muridnya. Bahkan Imam Malik mengatakan dalam sebuah perkataannya ketika berdiri di atas kubur Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan qaulun nas yurad wa yukhad illa sahib hadzal qabr. Pendapat seseorang itu bisa diterima dan bisa ditolak kecuali penghuni kubur ini, yaitu kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah ini kita harus lihat, kalau ada pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat yang sebenarnya, kita harus tolak sekalipun itu guru kita, ya, sekalipun itu guru kita. Jadi kita sebagai seorang guru harusnya kita mendidik, sekali lagi kita mendidik murid kita menjadi murid yang senantiasa cerdas, yang senantiasa nalarnya jalan,
Iya. yang senantiasa analisana jalan. Paling Jangan enggak, sampai justru iya. semakin awalnya muridnya Masya Allah cerdas. Ketika sudah berguru kepadanya, sudah semakin tidak tahu apa-apa. Nah. Ya, istilah orang Taunya semakin cuma terima membeo. perintah, iya, Iya. terima perintah aja. Terima ya. perintah aja. Jadi apa yang disampaikan oleh gurunya, yes man, ABS, asal babe senang gitu loh. Ya, AGS jadi jangan asal sampai demikian. Guru senang. Oke. Jadi jangan sampai demikian, hanya ABS, asal babe senang. Dia tidak meneliti apakah pendapat itu benar atau tidak. Kalau pendapat itu benar, maka dia harus ikut. Tapi Ya. kalau salah, mau itu dari gurunya ataupun tidak, dia harus tolak. Ya, itu Paling yang harus dia gurunya kasih kesempatan lah ya buat anak didiknya ini untuk mikir gitu. mikir gitulah. Tapi jangan juga tell me, telat mikir, Iya, itu loading juga. gitulah. Jadi sampai seperti itu. Harus cepat kita cepat tangkap, cepat nangkapnya. Nah ini kalau misalnya Ustadz lihat, kalau misalnya ada guru yang kayak gitu, itu masuk dosa nggak? Jelas, itu Dosa tidak. ya? Kalau dia dalam posisi benar, dia tidak masuk dosa, dia dapat pahala. Tetapi kalau dia memerintahkan kepada muridnya untuk fanatik kepadanya dan dalam posisi yang salah, jelas gurunya berdosa. Karena barang siapa yang kata Nabi Muhammad SAW, man afta bi syai'an bi ghairi ilmin, barang siapa seseorang yang berfatwa tanpa ilmu, maka fa itsmuhu ala ma afta, maka dia akan mendapatkan dosa sesuai dengan apa yang dia telah fatwakan tersebut. Maka hati-hati kalau kita berfatwa, kita mengajarkan seseorang, harusnya kita amanah dalam mengajarkan seseorang. Jangan sampai dengan tidak amanah kita mengajarkan seseorang, membuat orang itu kita pun akan mendapatkan dosa sebagaimana dia berbuat dosa tersebut. Nah kalau misalnya si guru ngasih ajaran yang salah nih sama muridnya, terus muridnya ya udah yang kayak langsung ikutin aja nih perintah gurunya, si muridnya berarti kebawa kesalahan terus kan? Jelas, Terus iya dia jelas. dosa juga muridnya? Guru juga dapat dosa. Guru dapat dosa, murid Juga dapat dosa juga, iya. Oh, Jadi waduh. kalau guru dapat dosa karena apa? Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memberikan contoh dengan contoh yang buruk, falahu wizruha, maka dia akan mendapatkan dosa. Wa wizru man amila biha. Bukan hanya mendapatkan dosa, tetapi dia juga mendapatkan dosa dari sebab orang itu mengamalkan dosa itu. Jadi dapat tadumpul. Dia berbuat dosa sendiri, dapat lagi dosa dari orang lain, tadumpul ya. Iya, jadi gurunya dapat 2 dosa, muridnya dosa juga tapi. Iya, ciki 2 pintu. Aduh. Nah, ini Ustadz kalau misalnya yang kayak gitu tuh biasanya doktrin itu paling kelihatan tuh pas ospek. Iya. Mahasiswa, berarti ini seniornya pada salah dong, dosa dong semuanya. Karena pasti kan kayak gitu, senior yang paling benar. Iya, senior paling benar. Pasal 2 apabila senior salah kembali ke pasal 1. Pasal 1, iya kan? Berarti terus kalau misalnya ngajarin yang salah berarti salah dong. Ya, terus, ya. itu kalau seniornya paham agama, insya Allah seniornya tidak seperti itu. Jadi dia pasti akan mengatakan jangan ikut yang salah, ya, ikut yang benar. Kalau itu senior paham agama. Tapi kalau dia tidak paham agama, dia suruh ikut terus apa yang betul, apa yang salah, yang itu betul aja, kemudian dia pokoknya ikuti. ini yang dari saya dan kamu akan mengamalkannya terus ya Allah. Nah Ustadz, kalau di zaman dulu kayak gitu juga nggak sih? Ada orang-orang seperti itu. Ada orang juga yang benar-benar dia memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Jadi yang harus kita ikuti bagaimana cara sistem mengajarnya itu, bagaimana cara menyampaikan kebenaran kepada seseorang. Jadi apakah kita mendoktrin dia atau apakah kita mendidik dia? Akan terlihat memang orang yang mendoktrin dengan orang yang mendidik. Dia mengatakan apa? Ini pendapat ada banyak, ini A, B, C, D. Ente pilih mana? Ya. Begitu. Tetapi kalau orang yang mendoktrin, oh ini A yang benar, sisanya salah. Nah, itu mendoktrin, kelihatan. Kenapa dia mendoktrin, sisanya yang salah dia mendoktrin? Karena apa? A yang B, C, D juga sama dengan A. Cuman sudut pandang yang berbeda. Nah, sudut pandang yang berbeda itu yang membuat seseorang kadang tidak dewasa. Ya, sehingga karena doktrin dari gurunya membuat juga muridnya kurang dewasa. Ya, jadi malas juga mikir ya karena udah ditetapin. Ditetapkan begitu. Jadi ketika orang mengambil pendapat B nanti dimusuhi oleh gurunya. Iya. Bahkan diboikot, tidak diajak bicara lah, dijauhi lah. Nilainya dipotong. Sama dengan dijauhi kayak orang penyakit corona gitu. Carlota yang harus dihindarin. Iya ya, jadi zaman dulu pun ternyata ada yang kayak Ada yang gitu seperti ya. itu. Jadi hal itu kadang membuat orang juga kedewasaan seseorang itu kadang terlihat dari bagaimana sudut pandangnya. Kedewasaan seseorang itu dilihat dari bagaimana standarnya. Jadi
Kalau kita melihat dewasa seseorang bukan dilihat dari umur, tapi dilihat bagaimana sudut pandangnya, bagaimana cara pandangnya, bagaimana cara dia menilai. Itulah kedewasaan seseorang. Cara mengambil keputusan juga. Cara mengambil keputusan, iya. Karena kalau seseorang itu semakin dia dewasa, ketika ada masalah diperhadapkan kepadanya, dia tidak langsung mengambil kesimpulan, tetapi dia harus berpikir, oh bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini, dengan berbagai macam sudut pandang. Dan dengan berbagai macam sudut pandang itulah membuat seseorang dewasa dan semakin hati-hati dalam melakukan keputusan. Jadi akan berbeda orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Kalau orang yang berilmu, dia akan mengambil kesimpulan dengan kesimpulan yang masak. Kesimpulan yang masak itu bagaimana? Melihat dari sudut pandang. Kenapa dia mencuri? Ya, karena mungkin ekonominya, karena paksaan istrinya, karena semua sudut pandangnya, sehingga dia melihat, oh berarti dia mencuri ini bukan karena hobinya, tetapi ada sudut-sudut pandang yang lain. Nah itulah yang membuat kita kadang harus melihat beberapa sudut pandang itu, sehingga kita menjadi dewasa dalam mengambil kesimpulan. Oke, jadi ternyata nih Sobat Milenial, zaman dulu itu ternyata ada juga yang kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun kita harus benar-benar mikir nih kalau misalnya dikasih kayak disuapin, ya harus tahu dulu ini ya harus dikunyah dulu ya kan, jangan langsung main telan doang. Kunyah aja 33 kali. 33 kali. 33 kali. Nah, Ustadz, kalau misalnya nih ada guru sama muridnya atau ada misalnya Ustadz sama muridnya Ustadz gitu ya. Dapat satu sudut pandang yang beda atau enggak mungkin ada enggak sepaham nih. Gimana tuh cara solusinya, gimana kalau misalnya murid sama guru nih udah pendapatnya udah beda? Begini, murid dengan guru itu beda sudut pandang, itu hal yang biasa. Biasa banget sih. Hal yang biasa. Bahkan coba kita lihat bagaimana perbedaan di kalangan para ulama terdahulu. Seperti Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Dari sisi dari sisi air liur anjing, ya. Air liur anjing. Kalau Imam Malik mengatakan yang najis itu cuman monyongnya saja itu, cuma moncongnya itu. Ya, kalau Imam Syafi'i, ya, karena air liur itu masuk ke dalam perut, maka najis itu anjing itu semuanya. Ya, jadi itu lihat, bayangkan, guru dengan murid berbeda. Guru dengan murid berbeda. Seperti juga misalnya Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Katsir. Ibnu Taimiyah bermadhab Hambali, Ibnu Katsir bermadhab Syafi'i, tetapi Ibnu Taimiyah tidak pernah mengatakan Ibnu Katsir itu adalah orang yang sesat, tidak pernah. Padahal beda sudut pandang, ya. Tetap saling menghargai, tetap saling menghormati, gitu ya? menghargai. Di zaman sekarang, kalau di zaman dahulu, masya Allah, sangat-sangat memperhatikan sekali, sangat-sangat menghormati guru dengan murid sekalipun berbeda, sangat menghormati sekali. Tetapi di zaman sekarang, ketika muridnya bertentangan dengan gurunya, sudah tidak dianggap lagi dia adalah gurunya. Betul. Bahkan sudah tidak dianggap lagi dia adalah muridnya. Karena apa? Sudah berbeda sudut pandang. Harusnya semakin berbeda sudut pandang. Seperti tadi, Imam Syafi'i dengan Imam Malik, Ibnu Katsir dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu gurunya, Ibnu Katsir itu adalah muridnya, ya. Imam Syafi'i itu muridnya, Imam Malik itu gurunya. Tetapi guru dengan murid saling menghormati, ya, saling menghargai pendapat. Di zaman sekarang tidak menghargai, ya. Kalau udah beda pendapat udah langsung tiba-tiba nggak kenal. Masalahnya gitu sekarang ya? bukan beda pendapatan, gitu. Tiba-tiba jadi nggak kenal gitu, dia siapa gitu ya kan? Say hello saja sudah tidak. Say hello enggak. Kalau misalnya ada teman yang tanya itu siapa, tahu lah siapa. Ya kenal ya kan. Itu namanya kacang lupa kulitnya. Aduh. Itu maksudnya apa? Murid sudah pura-pura tidak tahu lagi tentang gurunya. Ya, jangan sampai kacang lupa kulitnya begitu. Jangan sampai tidak berkah ilmunya. Betul. Tidak berkah ilmunya karena apa? Karena dia sudah tidak menghormati lagi gurunya tersebut. Karena hanya beda sudut pandang. Bukan beda dari sisi pondasinya, usulnya tidak. Padahal tetapi hanya sudut pandang yang berbeda. Banyak ilmu padahal yang udah didapat dari gurunya ini ya. Cuma karena beda satu titik saja, ya dianggap sudah salah semuanya, Masya Allah. Harus benar-benar dipilah nih Sobat Milenial yang di rumah yang mungkin punya guru atau yang punya murid. Jadi harus benar-benar tetap menjaga rasa saling menghargai dan menghormati itu. Apalagi kan ajarannya emang kita harus lebih tua tuh harus dihormati. Dihormati, betul. Kata Nabi Muhammad SAW, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa la yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Jadi itu kata Nabi, laisa minna, bukan termasuk golongan kami.
Jadi kalau kita ada murid yang mungkin berbeda, yang dulu sama-sama dia belajar sama gurunya, tetapi tiba-tiba hanya karena sudut pandang yang berbeda, dia mengatakan, oh dia bukan guru saya. Ya, padahal apa? Dia dulu belajar sama dia, cuman karena hal itu hanya berbeda sudut pandang, dia mengatakan dia itu bukan guru saya. Masya Allah, sudah lama sampai ente bisa membaca, sampai ente sudah bisa mengaji. Itu dari mana? Dari guru ente awal. Jangan sampai kacang lupa kulitnya. Ya, jangan sampai demikian. Kayak orang tua kita sendiri harusnya. Masya Allah. Jadi ngajarin kita tuh. Harusnya begitu ya. Kadang ada orang mendapatkan guru yang lebih jago, dia sudah tinggalkan guru yang lama. Ini nih, yang lama ditinggal, dibuang sayang ya. Duh, janganlah. Pokoknya sobat milenial, kalau saya udah dapat guru-guru baru, itu tetap harus percaya dan menghargai, menghormati guru yang lama. Betul. Iya kan? Dan guru juga harus lebih kayak terbuka gitu ya untuk menerima kritik-kritik dan saran dari para murid-murid. Betul. Ya udah, ini Robusta masih bakalan ada lagi segmen ketiga, nanti kita bakalan tanyain soal kritik dan saran gitu-gitu ya Ustadz ya. Tetap di Robusta, jangan kemana-mana. Oke, kita sudah di segmen terakhir di Robusta untuk hari ini, tanggal berapa nih? 18 Maret 2020. Di saat teman-teman atau sobat milenial di rumah lagi pada social distancing sesuai arahan dari pemerintah negara Indonesia ya untuk tetap stay di rumah, lebih baik nonton Robusta, bisa bermanfaat. Dan ini gara-gara segmen yang hari ini, episode hari ini tuh kita bisa bakalan lebih hormat lagi sama orang tua, sama guru-guru kita, ya nggak Ustadz? Betul. Nah Ustadz, kalau tadi sesuai janji, kalau misalnya ada kritik dan saran dari orang yang lebih muda ke orang yang lebih tua, gimana Ustadz? Cara menyampaikan dan cara si orang tua menerima nih? Begini, kritik itu bagaikan obat. Ya, obat itu pahit untuk ditelan, tapi mau tidak mau harus ditelan. Iya. Itu kritik. Betul. Ya, itu kritik. Kalau ada orang yang mengkritik kita, jangan lihat model cara dia mengkritik, tetapi lihat isinya. Ya, kadang ada orang mengkritik memang miring, dicaci, dimaki, segala macam model. Yang kita lihat itu bukan cacian makiannya, tetapi yang kita lihat apa isinya. Itu yang paling penting. Supaya apa? Pada saat kita dikritik, kita dewasa, ya. Kita dewasa. Kadang ada orang dia dewasa dari sisi umur, tetapi alergi ketika dikritik. Kalau dikritik marah-marah, ya. Ini orang yang kurang dewasa dalam bersikap. Harusnya kalau dia dikritik, dia siap, tegar. Boy itu ya, biasa kan kalau dikritik begitu, oh itu no, tidak ada yang lain. Kalau seperti itu berarti dia siap itu. Tetapi kalau ada yang baru dikritik sedikit, so marah-marah, walau ti mah janji ingo, anak kecil kicik belum tere, ya. Kemudian dia sudah marah seperti itu, berarti dia tidak dewasa. Harusnya ketika ada kritik, dia langsung menerima. Oh, boh itu tidak ada lagi yang lain. Kalau dia mengatakan seperti itu, berarti dia siap untuk dikritik. Dan itulah orang yang dewasa. Tapi biasanya kayak gitu Ustadz, justru kayak kitanya jadi stop mau kritik gitu. Kalau misalnya udah di sotasok dan ada lagi, apa lah? Kayak udah mau ngajak berantem justru itu lebih bagus. Karena apa? Berarti hatinya terbuka untuk dikritik. Tetapi kalau kita sudah tidak bisa mengkritik lagi dia, baru kita mengkritik sedikit, oh sudah anak-anak jo pi makan, pi tidur, kemudian pi baguli jo, selesai. Kalau begitu sudah ruang kritik sudah tidak ada. Ya, kalau sudah seperti itu sudah susah untuk kita mengkritik. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, ya, kalquzi muzakhiyah, seperti gelas yang terbalik. Tidak bisa lagi menerima saran. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, ya. Dia tidak mengenal yang baik itu yang baik, dia tidak mengingkari yang munkar itu munkar. Ya, itulah orang yang sudah tertutup hatinya, sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Maka kalau ada orang yang mengkritik, harusnya kita terima dengan lapang dada. Benar caranya dan tidak itu urusan kedua, tapi yang kita lihat isinya. Apa yang dia sampaikan? Kalau yang dia sampaikan benar dan itu terbukti kepada kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Tetapi kalau itu tidak benar, kita lemparkan saja ke belakang. Anggap itu hal yang baru bagi kita, ujian bagi kita supaya kita menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Iya, karena sebenarnya kritikan kan untuk jadi batu loncatan kita untuk jadi lebih baik kan. Lebih baik, betul. Orang yang sukses itu bukan orang yang tidak pernah makan kritikan, tidak, justru dia lebih banyak kritikan. Orang yang sukses itu dan banyak kali jatuh, itu orang yang sukses, ya. Jangan dianggap orang yang sukses itu orang yang
aman-aman saja, tidak. Justru dia itu banyak jatuh bangun, kemudian banyak dikritik kiri kanan. Justru dengan itulah dia menjadi orang yang sukses. Betul. Lagian juga baik atau enggaknya seseorang itu kan biasanya yang nilai orang lain. Orang lain, bukan diri kita yang sama tiba-tiba dengan saya bau, baik. sama dengan bau ketek, ya. Bau ketek itu bukan kita tidak bisa mencium bau ketek kita sendiri, tapi orang lain. Sama juga begitu juga kesalahan kita. Yang melihat kita salah dan benar bukan diri kita, tetapi adalah orang lain. Maka ketika orang mengkritik kepada kita, harusnya kita menerima ketika orang mengkritik kepada kita. Iya, jadi kita harus lebih open mind dan open heart. Betul. Gitu. Dan juga kalau mau ngeritik jangan yang kayak langsung menyinggung segala macam gitu ya Ustaz. Itu lebih halus, harusnya lebih halus. Halus lagi apalagi ke orang yang lebih tua. Iya. Gitu. Nah Ustadz, kalau misalnya ada perbedaan yang kayak gitu nih Ustadz ya. Terus ada tuh kita temuin banyak banget yang jadinya malah kayak ada adabnya gitu kalau misalnya mau ngasih kritik yang pas ada perbedaan gitu. Adab sebenarnya itu gimana sih yang diajarkan dalam Islam? Pertama begini, kalau kita mau mengkritik orang, ya kalau kita dikritik dan kita mengkritik orang, yang pertama kali kita mengkritik orang, kita harus melihat dulu kondisi yang tepat. Suasana yang tepat. Jadi jangan sampai kita mengkritik orang, menasehati orang pada saat dia baru bangun tidur atau pada saat dia sementara dalam keadaan lapar, ya. Bukan malah justru nasihat kita diterima, cuma mau tapu tete duo, mau tapu dangu. Kenapa? Karena kondisinya tidak tepat. Jadi kondisi itu juga sangat menentukan bagaimana cara kita memberikan nasihat kepada seseorang. Yang kedua, yang harus kita perhatikan, adab ketika ada yang berbeda seperti itu dengan kita, harusnya kita meneliti dulu. Sebelum kita memvonis, sebelum kita mengambil kesimpulan yang final. Jadi kita meneliti, oh saya berdiri di pendapat sini, dia berdiri di pendapat sana. Ya seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya bisa menerima. Saya contohkan misalnya ada beberapa vaksin yang dianggap itu mungkin bercampur dengan hal yang diharamkan. Oke. Iya. Iya. Jadi yang mengharamkan kelihatan, oh alasannya karena itu bercampur dengan hal yang diharamkan. Yang membolehkan alasannya apa? Oh karena setelah diteliti bahwasanya pada hasil akhir pencampuran kimia itu, pada hasil akhir sudah tidak ada lagi yang haram. Ya, jadi itulah yang membuat seseorang itu berbeda. Nah, dari sisi itulah kita akan bisa mengambil kesimpulan. Oh, ternyata saya harus berdiri di sini. Kenapa dia mengharamkan? Karena pada posisi itu dia menganggap bahwa itu bercampur dengan hal yang diharamkan. Tetapi orang yang membolehkan, dia menganggap bahwasannya pada hasil akhir ternyata yang hal yang diharamkan itu sudah tidak ada, sudah 0%. Iya, betul. Ya, sudah 0%. Nah, pada saat itulah kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, itulah yang kadang kita harus berbeda dari sisi itu. Kita harus melihat pendapat orang juga. Jangan cuma egoistis. Pendapat saya yang lebih benar, karena salah. Ya. Ini orang yang tidak dewasa. Harusnya ketika berbeda seperti itu, dia harus melihat, oh dia berdiri di mana, saya berdiri di mana, kita ketemunya di mana, sehingga kita bisa berbeda pendapat dari sisi hal itu. Ya, kita bisa berbeda pendapat dari sisi itu. Maka itulah yang harus kita perhatikan pada saat kita berbeda. Nah, yang ketiga, ketika berbeda pendapat dengan kita, yang harus kita perhatikan juga pada saat orang berbeda dengan kita, harusnya kita bisa lebih menundukkan hal yang berbeda itu. Bukan dalam artian kita ego, tetapi kita melihat, mari kita cari sama-sama. Supaya apa? Supaya orang juga tidak merasa digurui. Ya. Kadang apalagi orang yang lebih tua dari kita, siapa ngana masih anak-anak leh, kasih nasihat sama kita. Ya. Jangan sampai demikian. Tetapi kalau kita mengatakan, mari kita cari sama-sama, mari kita belajar sama-sama. Mungkin referensi saya masih kurang, Bapak lebih, atau mungkin sebaliknya, referensi saya yang lebih, Bapak yang kurang. Mari kita cari sama-sama, supaya kita mendapatkan solusi yang tepat. Nah, pada saat itulah kita harus bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Yang ketiga, yang keempat, yang harus kita perhatikan pada saat kita mengambil kesimpulan juga, kita harus melihat bahwasanya bagaimana sudut pandang seseorang. Ya, saya contohkan seperti tadi, doa Allahumma lakasumtu. Sebagian para ulama mengatakan itu adalah hadis yang lemah. Ya, doa itu lemah. Ada yang mengatakan juga zahaba dhama, itu hadisnya yang lebih sahih. Ada yang mengatakan dua-dua itu sahih. Dua-dua itu lemah.
Ya Allahumma lakasumtu lemah, juga zahabadh dhama itu pendapat yang lemah. Yang mengatakan hanya dia berpendapat hanya dengan bismillahirrahmanirrahim saja, dengan membaca bismillah saja, bismillah. Seperti itu, ya. Ini hal yang harus kita mengambil sudut pandang, melihat sudut pandang mana tergantung dengan sudut pandang kita supaya kita benar-benar bisa mengambil kesimpulan dengan kesimpulan yang tepat. Tujuannya sama. Tujuannya sama. Jadi yang harus kita lihat tujuannya sama, dan kalau hal itu masih bisa kita tolerir, kita harus tolerir, ya. Jangan sampai kita sudah tidak bisa mengambil tolerir, tidak mengambil kesimpulan dari tidak bisa lagi bertolerir dengan orang lain. Padahal itu hal yang bisa ditoleransi, bisa ditolerir bisa kepada orang lain, bisa didiskusikan dengan baik. Baik. Yang berikutnya yang terakhir, adab kita ketika berbeda itu adalah kita harus mengambil dengan perasaan, ya. Pendapat Imam Syafi'i pernah berkata dalam sebuah perkataannya, wa in asaita idza asaita qawli fala tajza idza lam tu'ti ta'atak. Apabila kamu menyelisihi pendapatku atau apabila saya menyelisihi pendapatmu, maka jangan kamu bersedih hati. Maksudnya apa? Ini hal Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, kalau berbeda itu jangan terlalu sedih, jangan terlalu baper. Kadang orang karena berbeda dia baper. Oh, ngana ini tidak baku tidak sama orang ini. Padahal justru pelangi itu indah karena dia beda. Ya, pelangi itu indah karena beda. Coba kalau merah semua atau kuning semua, tidak indah. Pasti, tapi merah, kuning, hijau itu karena dia indah. Begitu juga sandal. Sandal itu berbeda, itu indah. Ya, dia indah tapi itu saling melengkapi kekurangan. Begitulah cinta. Cinta itu seperti dua sandal, berbeda tetapi saling melengkapi. Mantap deh Ustadz ya. Tapi ini kalau misalnya mau kritik-kritik pas lagi disuruh untuk lockdown di rumah masing-masing, ya kayaknya jangan juga lewat chat ya, jangan kayak WhatsApp, karena WhatsApp tuh kita nggak tahu ekspresinya kayak apa, nadanya kayak apa. Jadi mungkin udah apalagi di grup. Apalagi di grup. Kalau di grup begitu kalau mengkritik japri lah supaya aman. Kalau japri kan aman, oh berarti cuma kita yang dia ini. Tapi kalau misalnya grup kan semua orang baca. Coba pas kita kirim kita lihat siapa yang baca duluan. Nah, itu kan kalau yang yang kita kritik yang langsung baca duluan aman. Tetapi kalau orang yang ketiga, orang yang keempat, kelima dan seterusnya yang membaca, nah itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita mengkritik, harusnya kita mengkritik japri itu lebih aman. Lebih aman. Kalau misalnya di Facebook kita inbox supaya lebih aman. Jangan kita komentar di publik. Wah, itu cari masalah itu namanya. Lah ya, itu cari masalah itu namanya. Itu cari masalah. Kalau kita mengkritik orang, alangkah lebih bagusnya kita japri. Ustadz, bagaimana ini? Bukankah ini salah? Yang benarnya gimana? Gitu kan enak, nyaman. Orang pun merasa nyaman, ya. Imam Syafi'i pun mengatakan dalam sebuah perkataannya, "Taghammadini binushika fi infiradi, jannibini an-nasihata bil jamaah, fa inna an-nasihata bainan nas nau'un min at-tawbihi la arwa istima'ah." Imam Syafi'i mengatakan, nasihatilah saya pada saat sendirian. Jannibini an-nasihata bil jamaah. Jauhilah saya dinasihati di muka orang banyak. Kenapa? Fa innan nasihata bainan nas nau'un minat taubihi la arwa istima'ah. Karena menasihati saya di muka orang banyak itu bagian dari celaan. Saya tidak ridho mendengarkannya. Lihat, itu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja seorang yang berilmu tidak mau dinasihati di muka orang banyak. Apalagi kalau kita orang yang jauh, ya, seperti langit dengan sumur bor, ya, ilmunya. Jelas kita lebih tersinggung lagi kalau dinasihati di muka orang banyak. Iya, jadi kita harus saling menjaga lah ya, karena kita juga nggak mau dinasihatinya pas ini lagi bukan banyak menasihati orang. pohon pisang ini menasihati manusia yang punya perasaan loh. Nanti ada lagi kabarnya Carlotanya, ini itu diomongin sama si ini. Itu orang sekarang pada takut dengan virus corona tapi tidak takut dengan virus Carlota. Itu dia. Jadi kita harus lebih menjaga lagi yang kayak gitu ya Sobat Milenial. Tapi sayang banget ini udah segmen terakhir dan kita udah diminta untuk closing sekarang. Itu yang tadi ada yang terakhir corona. Padahal saya mau tanya sama Ustadz, mungkin sedikit aja ya Ustadz ya. Ini kan kita udah disuruh japri-japrian, chatting aja mau kritik. Mau kritik aja kita udah japri. Nah kalau corona nih Ustadz, disuruh sholat masing-masing di rumah. Sholat Jumat tidak berjamaah di masjid. Tidak berjamaah lagi. Begini, menurut Ustadz gimana? Kalau sholat Jumat itu ya, hal yang bisa meninggalkan sholat Jumat itu dengan beberapa alasan. Pertama, kita dalam keadaan sakit. Yang kedua, dalam keadaan hujan keras. Ya, sakit di sini bukan lolapwa, bukan panu, itu bukan sakit namanya. Tapi sakit yang dimaksudkan di sini adalah sakit yang menular, ya. Sakit yang menular. Yang kedua, hujan
lebat. Kalau gerimis, ya itu bukan Masih masuk bisa hujan namanya, lah masih ya. bisa datang ke masjid. Oke. Atau yang ketiga dia dalam keadaan safar, ya, Safar. perjalanan Oke. yang sangat jauh. Dan yang berikutnya adalah ketika hari Jumat, ketika sholat Id jatuh pada hari Jumat, ya. Tapi itu yang meyakini bahwasannya sholat Id itu hukumnya wajib. Jadi karena ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sholat Id hukumnya adalah sunnah, ada yang mengatakan sholat Id hukumnya adalah wajib. Nah, yang mengatakan yang berpendapat bahwasanya sholat Id hukumnya adalah wajib, maka dia bisa meninggalkan sholat Jumat. Karena ketika wajib berjumpa dengan wajib, maka wajib yang kedua itu gugur. Sehingga dia bisa tinggalkan, iya, ya. okay. Jadi maksudnya sholat Jumatnya bisa Bisa ditinggalkan. tetap, ya. Jadi seperti itu karena sholat Id dia anggap itu adalah hal yang wajib. Nah, itulah. Nah, kalau dalam virus corona ini sakit saja tidak bisa datang ke masjid, apalagi kalau itu bersifat wabah. Oke. Wabah itu lebih parah dari sakit. Kalau wabah itu sangat berbahaya. Ketika dia keluar dia sakit, dia akan kena dan itu sangat berbahaya sekali. Maka hal ini hal yang diperbolehkan. Jadi sakit saja cuman sakit biasa. Orang kan biasa panas, demam itu kan sudah sangat berbahaya Nggak bagi apa-apa, kita. iya. Tetapi apalagi sudah wabah yang ini, wabah ini sudah sangat Luar biasa ya, mendunia, ya, sudah mendunia, sudah global ya. Pandemik ya, istilahnya seperti itu. Jadi harus kita sudah lebih berhati-hati lagi dan cara berhati-hatinya kita bisa sholat di rumah, ya sholat di rumah. Jadi sakit biasa saja, cuman demam, cuman batuk kadang orang harus tinggal, dia harus ke rumah. Apalagi sudah dalam posisi wabah seperti ini. Kalau Jadi, misalnya ada yang ngomong nih Ustaz, sholatnya boleh di masjid nih jamaah, tapi jaraknya dibikin jarak bisa nggak sih safnya dibikin jarak 1 meter 1 meter? itu tidak boleh. Nggak boleh ya? Tidak Saf boleh. kan harus deket-deket Jadi ya? bagusnya, ya, sebagian para ulama mengatakan kalau kita meninggalkan sholat jamaah di masjid, ya sebagian para ulama mengatakan harusnya kita bisa membuat jamaah di rumah. Jadi tidak menggugurkan kewajiban jamaah. Tujuan kita datang ke masjid kan berjamaah. Betul. Nah, ke rumah juga kan kalau di rumah ada jamaah kita dapat pahala jamaah juga. Iya. Ya, kita dapat pahala jamaah Sama keluarga juga. lah ya. Sama keluarga, iya, sama istri, sama anak-anak, ya kan Iya. kita dapat pahala jamaah juga. Nah, itulah posisi seperti itu. Jadi sebagian para ulama mengatakan kalau kita mau sholat kewajiban sholat di masjid itu hanya mencari pahala jamaah, kita bisa disolat di rumah juga dalam keadaan untuk mencari pahala jamaah. Nah, pada saat itulah kita diperbolehkan untuk berdiam diri di rumah. Jadi ingat, harusnya juga di surat itu harus jelas, ya bukan bahasa berlibur, tetapi berdiam diri di rumah. Kalau berlibur di pikiran orang berlibur itu jalan-jalan gitu loh. Jadi harus lihat di surat itu harus dirubah suratnya. Harusnya pegawai harus berdiam diri di rumah atau siswa berdiam diri di rumah, bukan jangan berlibur. Iya. Kalau jadi redaksi kalimatnya harus dirubah dengan berdiam diri. Kalau berdiam diri berarti dia 2 pekan harus di rumah, tidak bisa keluar-keluar. Tapi kalau berlibur, nalarnya jalan. Langsung jalan-jalan. Kita jalan-jalan ke mall. Akhirnya justru ketika di rumah dia, ketika di sekolah dia menghindari corona, dia pulang ke rumah dia berlibur justru dapat corona di luar. Langsung dapat. Jadi ini kita harus cepat-cepat pulang dan harus mendiam diri di rumah nih Ustadz ya. Yeah. Jadi untuk Robusta di edisi 18 Maret 2020 hari ini, Sobat Milenial sudah selesai. Kita bakalan ketemu lagi di hari Jumat nanti, Jumat 2 hari ke depan ya. Insya Allah umur panjang dan kita bakalan bahas lebih banyak lagi kajian-kajian seperti ini ya Ustadz. Ini penting banget nih sih. Ya kan, yang kalau kali ini kita ngomongin tentang gimana kita cara menghargai dan menghormati orang lebih tua, perbedaan-perbedaan di antara kita. Next time mungkin kita punya bahasan yang lebih bermanfaat lagi buat Sobat Milenial yang lagi social distancing di rumah. Oke, terima kasih atas partisipasi semua Sobat Milenial yang sudah stay tune di Robusta. Kita bakalan ketemu lagi insya Allah ya Ustadz ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة
oh.